rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para tuan guru yang kita hormati, pengurus masjid, ketua panitia, ketua RT, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema Isra kita malam hari ini ialah sarana Isra dan Mi'raj sebagai sarana mewujudkan sifat tawadhu, disiplin, sabar dan jujur di dalam bermasyarakat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terdapat dalam sebuah hadis Nabi yang menyatakan, innama ataqabbalus sholata mimman tawadhu'a biha li'uzmati. Aku, kata Allah, hanya akan menerima sholat dari orang yang tawadhu, dia rendah hati. Tawadhu itu rendah hati, tidak ada sombong. Allah hanya akan menerima sholat dari orang yang tawadhu. Jadi selain mandinya baik, wudunya baik, rukun-rukunnya dikerjakan dengan baik, yang Allah perhatikan juga adalah hati kita, rendah hati atau tidak, sombong atau tidak. Sebab apa? Sombong ini bukan hanya Allah yang tidak suka, bukan hanya orang lain yang tidak suka. Orang yang sombong pun tidak suka kepada orang yang sombong. Iya tak? Orang itu sombong, tidak suka dia dengan orang sombong. Ih, jijik aku nengok dia nih, sombong nian, baru macam itulah sombong. Padahal yang ngomong nih sombong juga, ngaku orang sombong, padahal dia dewek juga sombong. Jadi sombong ini tidak hanya disukai oleh orang lain, orang yang sama pun juga sombong. Ada sekor lagi yang tidak disukai oleh orang yang sama. Apa Pak? Apalah kira-kira yang tidak disukai oleh orang yang sama? Pelit, bakhil. Orang pelit pun tidak suka dengan orang pelit. Bayangkan, bukan orang lain baik, orang pelit pun tidak suka dengan orang pelit. Aku lah 2 tahun sudah berkawan dengan dia, belum pernah tak cicip keringat dia. Kata orang ini ngomong, aku belum pernah tak cicip keringat dia. Padahal dia dewek juga pelit. Sama-sama pelit pun tidak suka kepada orang yang pelit. Jadi oleh karena itu, hidup ini hindarilah dari sombong dan dari pelit. Nabi Musa alaihi salam pernah mau menghadap Allah. Kata Allah, kalau mau menghadap aku, cari dulu seseorang
yang menurut pendapatmu kau lebih bagus dari dia. Kalau tak ketemu jangan menghadap aku, kata Allah. Dicarilah oleh Nabi Musa, masuk kampung keluar kampung, masuk kampung keluar kampung, dicari tak ketemu. Aduh baik kelebihan orang itu. Suatu kali Nabi Musa ketemu orang yang badannya kecil, hitam legam, cebol pula. Ini kata Nabi Musa nih, orang ini lebih baik aku daripada dia. Ini nih bakal aku bawa menghadap Allah nih. Begitu diajak berbicara, bercakap-cakap, ternyata orang ini bercakapnya lebih fasih. Nabi Musa kan agak cadel dikit, payah nyebut huruf R, lebih fasih dia nih. Kata Nabi Musa, lebih fasih dia daripada aku. Akhirnya Nabi Musa menghadap Allah sendirian tanpa membawa siapapun juga. Mohon ampun ya Allah, aku sudah berkeliling mencari seseorang, tak ketemu. Aduh baik kelebihan dia. Aduh kemarin ketemu orang, badannya kecil, kurus, kering, hitam, cebol. Tapi begitu aku ajak bercakap-cakap, ternyata lebih fasih dia ya Allah. Maka ampuni saya, sekarang ini menghadap Engkau sendirian. Mohon ampun ya Allah, tidak ketemu orang yang aku cari. Apa jawab Allah? Bagus Musa, baguslah kau tidak membawa seseorang. Seandainya saat ini kau bawa seseorang yang menurut pendapatmu kau lebih elok daripada dia, maka sekarang ini juga aku coret, kata Allah. Sekarang ini juga aku coret kau dari daftar kenabian, karena tidak pantas seorang nabi bersifat ujub dan takabur. Itu tidak pantas bagi seorang nabi bersifat ujub dan takabur. Jadi jauh-jauh hari sudah diperingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa. Kemudian yang kedua, disiplin. Kata Syekh Athaillah, apabila kita ingin hidup sukses, maka 5 syaratnya. Ingin hidup sukses, 5 syaratnya. Pertama, yakin. Kedua, disiplin. Ketiga, berbagi. Keempat, menahan. Kelima, ikhlas. Apa ini Bapak Ibu? Pertama, yakin. Kedua, disiplin. Ketiga, berbagi. Keempat, menahan. Kelima, ikhlas. Kelima-limanya ini bersumber dari rukun Islam yang 5. Tidak ada jauh-jauh, diambil dari rukun Islam yang 5. Pertama, yakin. Berasal dari mana yakin? 2 kalimat
syahadat. Yang kedua, disiplin. Dari mana kita ambil disiplin? Dari sholat. Yang ketiga, berbagi. Dari mana kita ambil berbagi? Dari zakat. Yang keempat, menahan. Dari mana kita ambil menahan? Dari puasa. Dan yang kelima, ikhlas. Dari mana kita ambil ikhlas? Dari haji dan umrah. Walaupun demikian, walaupun ikhlas katanya dari haji, sebenarnya ikhlas tidak hanya dari haji. Puasa pun juga mesti ikhlas, salat pun mesti ikhlas, berzakat pun mesti ikhlas. Cuma ingin menyandingkan satu persatu. Disiplin dari sholat. Sebenarnya disiplin tidak hanya dari sholat, dari yang lain-lain juga. Haji pun mengajarkan kita disiplin. Kalau naik haji atau umroh tidak disiplin, wah payah pak, lokak ketinggalan panjang dari rombongan lain. Kalau hidup kita lalet, selalu telat, selalu lambat dalam umroh atau berhaji, wah ketinggalan panjang. Kita hari ini berangkat ke Arafah, kata kawan, kita belum siap apa-apa, wah bahaya. Jadi haji pun juga mengajarkan disiplin. Mengajarkan disiplin. Bukan hanya haji, puasa pun juga mengajarkan disiplin. Ya dapat, puasa ini mengajarkan kita disiplin. Pada bagian manakah puasa mengajarkan kita disiplin? Pada bagian mana? Pada bagian manakah ibu-ibu? Saya bertanya, pada bagian manakah puasa mengajarkan kita disiplin? Pada berbuka, betul? 100. Pada bagian berbukalah puasa mengajari kita disiplin. Ada tak kira-kira orang berbuka, AKBB berbuka nunggu jam 7? Ada tak? Tak ada. Malah nunggu semenit pun lamonian. Buka TV ini, oh belum, masih iklan sirup. Buka lagi TV ini, oh belum, masih sambutan bupati-bupati, buka belum. Jadi puasa pun juga mengajari kita disiplin. Malah nyatonya puasa ini mengajari kita disiplin. Begitu pula menahan. Tadi disebutkan menahan ini dari puasa. Sebenarnya menahan tidak hanya puasa. Haji pun mengajari kita menahan. Haji ini mengajari kita hidup menahan. Kalau kita tidak pandai-pandai menahan, lokak berkucur manjang di Mekah, sekamar dengan orang yang biasa hidupnya tidur lampu gelap. Woi, sekamar misalnya 8,
yang seko mintanya hidup lampu, yang seko mintanya lampu mati, yang seko mintanya AC jangan tinggi-tinggi 26 baik, yang ini dah mesti 16-nya. Kalau tidak ada kemampuan menahan lokak betinju umroh dan haji, oleh karena itu harus sabar, harus ada kemampuan menahan. Jadi rukun Islam yang 5 ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pelajaran. Begitu pula dengan jujur, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ingat, Nabi Muhammad ini punya anak angkat. Nama anak angkat Nabi adalah Zaid. Setelah dewasa, Zaid ini dikawinkan oleh Nabi dengan Zainab. Tapi lama-kelamaan Zainab ini kurang serak dengan Zaid, karena Zaid ini anak kulit hitam, anak Ethiopia. Lama-kelamaan Zaid berpisah dari Zainab. Setelah iddahnya habis, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah agar menikahi Zainab, bekas istri anak angkatnya. Jadi salah seorang dari istri Nabi itu adalah bekas istri anak angkatnya. Dan ini dicantumkan di dalam Al-Quran. Ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Buka ke sana. Ada pernyataan Nabi menyawini Zainab, bekas menantu angkatnya, dicantumkan di dalam Al-Quran. Makanya kata Aisyah, sekiranya Nabi Muhammad SAW mau menyembunyikan sepotong ayat, maka ayat inilah yang akan disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak. Nabi orangnya jujur. Nabi orangnya jujur. Apapun yang dikatakan di dalam Al-Quran disampaikannya kepada kita. Tidak ada sepotong ayat pun yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita hidup tidak sombong, tawadhu, hidup yang penuh dengan kesabaran, hidup yang penuh kedisiplinan, hidup yang penuh dengan kejujuran. Mudah-mudahan kita dapat meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.